Sahabat DKB, sungguh senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Hasil Kekal berperenungan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Perenungan kita pada hari ini Rabu 10 April 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Natalia Setiari dari GKI Kayu Putih, Jakarta dengan judul Hamba Tuhan Memuji Siapa? Didasarkan pada Mazmur pasal 135. Dan yang jadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Mazmur 135 ayat pertama dan ayat yang kedua. Mari berdoa sebelum membacanya. Tuhan, terima kasih kesempatan hari ini Engkau berikan kembali bagi kami untuk boleh membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Biarlah dengan firman yang kami dengarkan nanti boleh sungguh-sungguh menguatkan kami, menuntun kami dalam menjalani hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur 135 ayat 1 dan 2, dengarkan firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Sahabat, istilah hamba Tuhan kerap dilekatkan pada mereka yang melayani secara penuh waktu di gereja seperti pendeta, penginjil, atau guru-guru Alkitab. Seolah-olah mereka yang tidak melayani secara penuh waktu tidak disebut hamba Tuhan. Padahal setiap orang sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Nah, dalam praktiknya kita menjumpai adanya hamba-hamba Tuhan tertentu yang dalam pelayanannya lantas mencari puji-pujian untuk dirinya sendiri. Apakah hal seperti ini benar adanya? Apakah puja-puji itu layak ditujukan kepada manusia? Sahabat, dalam Mazmur 135, pemazmur mengajak sejumlah pihak untuk memuji Tuhan. Pihak pertama yang disebutkan adalah hamba-hamba Tuhan. Saya ulangi, hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melayani di rumah Allah. Kaum Lewi termasuk keturunan Harun. Pihak kedua adalah Israel. Dan pihak ketiga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan layak dipuji karena Ia adalah Allah yang berkuasa atas dunia dan kehidupan sebenarnya. Sahabat, hamba Tuhan bagaimanapun adalah manusia biasa. Hamba Tuhan tidak imun dari godaan akan glorifikasi diri atau pemuliaan diri. Puja-puji dari manusia tentang kehebatan sosok hamba Tuhan bisa membuat sang hamba lupa diri. Karena itu, umat perlu menolong para hamba Tuhan untuk tetap rendah hati dan tidak kehilangan orientasi. Bahwa yang layak dipuji adalah hanya Tuhan sendiri, bukan prestasi manusia atau pencapaian tertentu. Dengan menyadari siapa yang layak dipuji dalam hidup ini, kita ditolong untuk punya fokus yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkaulah dan Engkau sajalah yang layak dipuji, yang layak menerima pujian. Maka jangan biarkan kami merebut kehormatan Tuhan. Kami berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan atau yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang mudah tergoda juga untuk mencuri kemuliaan Tuhan, mengglorifikasi diri. Hindarkan mereka dari hal yang tak berkenan kepada Tuhan. Biarlah melalui umat Tuhan boleh menjadi alat kontrol, menolong para hamba-hamba Tuhan yang terindikasi untuk mencari kemuliaan bagi dirinya, agar mereka juga mau mengingatkan para hamba-hamba Tuhan supaya kembali pada jalan yang benar, bahwa hanya Tuhan sesungguhnya yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan beserta
saudara.